Dihasilkan dari dedaunan, minuman satu ini menjadi minuman favorit semua orang baik tua, muda, bahkan anak-anak. Minuman ini bisa disajikan panas, hangat, ataupun dingin, tetapi tetap terasa nikmatnya. Sekarang penyajiannya pun beragam kok, dan dipadu-padankan dengan berbagai bahan lain. Ada yang dengan buah, susu, coklat, kopi, selasih, serai, jahe, dan banyak bahan lainnya. Sesuai dengan selera kita deh pokoknya. Selain menyegarkan, minuman ini juga bisa dijadikan sebagai obat. Nah, kira-kira minuman apa, hayo? Sobat Amazing, tahu nggak? Nah, bener banget. Namanya teh, minuman sejuta umat. Wah, ada yang belum tahu gimana cara proses pembuatan teh? Nah, kali ini Sima sudah ada di Kebun Teh Jamus Kabupaten Ngawi. Di sini selain Sima mengajak Sobat Amazing semuanya untuk tahu proses pembuatan teh mulai dari memetiknya, kemudian mengolahnya di pabrik, serta diseduh, Sima juga mau ngajak kalian semuanya untuk berwisata. Let's go, Besti! Hamparan teh yang menghijau di lereng Gunung Lawu ini dikenal sebagai Kebun Teh Jamus yang juga menjadi tempat wisata di Kabupaten Ngawi. Objek wisata ini memiliki bentang alam mempesona dan terlihat asri. Udara di kawasan wisata Jamus ini sangat sejuk dan segar, khas udara pegunungan. Kawasan Kebun Teh Jamus di Kabupaten Ngawi ini telah dilestarikan lebih dari 100 tahun lamanya. Agrowisata bertema lingkungan hidup juga telah terkonsep dengan sangat baik sejak 1993 dan pada 2004 sempat meraih penghargaan Kalpataru. Kalau kita datang pagi-pagi, maka kita bisa menyaksikan para pemetik teh beraksi. Sama seperti Sima kali ini. Yuk tanya-tanya ibunya, pasti mengasyikan. Satu hari kalau musim begini kan 20 kilo. Ya suka dukanya ya kalau begini, musim begini tuh nggak ada pupusnya. Kalau hujan tuh ya ada pupusnya, cuman kehujanan. Ya dulu mah sebelum ini dapatnya cuma Rp500 per kilo. Kalau musim kemarau gini paling dapat 15 kilo per 500 itu. Kalau sekarang kan udah naik jadi 700. Bernuansa tropis, hijau, asri, indah, dan sejuk merupakan gambaran dari suasana perkebunan teh Jamus. Pemandangan di kawasan ini begitu mempesona. Hamparan kebun teh saja bisa terlihat dari ketinggian, termasuk landscape Kabupaten Ngawi dan sekitarnya. Wow, keren! Dan cocok untuk spot berfoto. Salah satunya ya ini, jembatan kayu yang menyeruak di antara rerimbunan pohon teh. Objek wisata ini dikelola oleh PT Candi Loka yang memproduksi teh dan air mineral Jamus.
Kebun Teh Jamus sekarang tidak hanya menawarkan agrowisata saja, tapi juga menawarkan tempat-tempat wisata baru seperti Borobudur Hills, ada penangkaran rusa, lalu ada sumber air lanang, dan yang terakhir, ini dia, tangga langit yang super duper instagramable banget. Nah, gimana? Kalian tertarik nggak? Makanya buruan ke sini. Selain tangga langit, memasuki kawasan agrowisata tersebut, banyak ragam wahana yang bisa dinikmati loh. Sobat Amazing bisa mencoba sensasi feeding time atau memberi makan rusa di penangkaran yang ada. Atau mencoba segarnya berenang di kolam Sumber Lanang, wisata air Sumber Lanang yang berasal dari Gunung Lawu. Sumber yang terus mengalirkan airnya yang super duper jernih di sungainya yang terlihat bening. Wow! Dan yang unik, ada air yang juga dialirkan lewat kendi raksasa. Sehingga memudahkan masyarakat yang ingin memanfaatkannya karena air Sumber Lanang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit dan bikin awet muda loh. Jika ingin merasakan sensasinya yang lebih ekstrim, pengunjung bisa naik ke Borobudur Hill. Untuk menuju ke sana, kita harus melewati puluhan anak tangga. Medannya cukup terjal sih. Sobat Amazing, selain menikmati wisatanya di sini, kita juga bisa loh mengunjungi pabrik Teh Jamus karena letaknya berada di area depan kawasan wisatanya. Pabrik Teh Jamus merupakan pabrik pengolahan teh yang sudah berdiri sejak masa penjajahan Belanda. Saat ini, pabrik pengolahan teh dikelola oleh PT Candiloka. Pabrik ini menjadi tempat pengolahan teh berkualitas tinggi. Jadi perkebunan Teh Jamus ini itu termasuk perkebunan warisan dari atau peninggalan zaman Belanda. Jadi ketika Indonesia ini diduduki penjajah Belanda, itu ada pengusaha dari Belanda yang untuk mengelola perkebunan ini, namanya Van Rapat. Penanaman teh itu sekitar tahun 1866. Itu sudah ada tanaman teh yang ada di perkebunan Jamus ini. Sehingga umurnya kalau dihitung sampai sekarang tahun 2023 itu sudah berumur sekitar 160-an tahun. Berarti 1,5 abad lebih kan berarti ini. Itu perkebunan kita itu dan sampai sekarang masih kita pelihara untuk tanaman tehnya. Model penanamannya dulu namanya seedling. Seedling itu dari pembibitan dari biji. Dan pohon induknya dari Belanda itu masih ada sampai sekarang. Iya, itu tingginya itu tanaman teh itu kalau dibiarkan tinggi itu seperti pohon perdu biasa itu. Mungkin yang sekarang kita mempertahankan ada 40 pohon teh di kebun induk itu tingginya sekitar 20 meter. Jadi tanaman kita yang ada ini masih asli tanaman teh, cuman dari Belanda. Cuma ada memang yang mati kita sulami dengan varietas baru, tapi itu jumlahnya masih sedikit. Masih yang dominan yang peninggalan Belanda. Jadi dari perkebunan teh yang zaman Belanda kita pertahankan karena menang di kualitas. Daun-daun teh berkualitas yang sudah melalui proses pengolahan kemudian dikemas berdasarkan kriteria tiap produk. Hasilnya berupa teh kering siap seduh yang berkualitas dan berkhasiat bagi kesehatan. Untuk lebih tahu detail produksinya, Sima masuk ke pabriknya. Halo Pak Amin, udah sore masih aja beroperasi ini. Ini pelayuan. Pelayuan. Ya atau RP, rotary panner. Ini melajukan yang pertama kali. Pengeringan yang pertama kali. Lamanya 3 sampai 5 menit di sini. Ini berarti di atas sana ada orang ya Pak? Ada orang di atas. Nanti setelah pelayuan berarti apa Pak selanjutnya? Gilingan. Gilingan. Saya mau dong ke sana Pak. Mau, ayo. Siap, ayo. Kalau yang ini diapain Pak? Namanya gilingan. Kalau ini penggilingan. Dipilin, iya, dipilin. Selama 20 menit sampai 25 menit. Oh, itu memang harus digituin ya? Harus digiling, harus digiling. Boleh saya lihat nggak Pak? Boleh. Tapi ini panas ya? Oh, dilayukan ya? Dihancurkan gitu ya?
Bukan digiling, diputer. Diputer. Oke deh Pak. Selanjutnya habis ini apa Pak? Setelah digiling ini? Masuk pada pengeringan yang kedua. Pengeringan yang kedua. Ya, namanya droker Droker. atau ECP. Ya. Oke. Boleh Pak, ayo kita ke sana Oke, Pak. monggo. Nah, kalau yang ini Namanya droker. droker. Pengeringan yang kedua. Suhunya 102 itu, Ya. maksimal 125. Oke, itu digiling, Iya. dibawa naik ke atas. Iya, selama 40 sampai 1 jam di sini. Oh. Baru keluar sana. Nah, saya penasaran mau lihat itu Pak. Boleh ya Pak ya? Boleh. Siap, ayo. Boleh. Nah, kalau ini apa Pak? Namanya bolti. Bolti. Ya. Oh, bolti ini berarti proses apa? Pengeringan yang terakhir Pengeringan yang terakhir. selama 10 sampai 15 jam 10 sampai 15. dengan dihasilkan kandungan air 3%. 3%. Jadi kering betul. Ini katanya bikin sendiri ya Pak? Iya, bikin sendiri. Kalau ini beli, kalau ini bikin sendiri. Setelah ini selesai 15 jam apa? Ya sudah, dibawa ke gudang, dikirim. Wah, gitu ternyata ya. Iya, Cukup iya. panjang ya ternyata ya Iya, prosesnya ya Pak. panjang. Sobat Amazing, hasil produksi dari teh jamus selain dikirim ke berbagai pabrik di Pulau Jawa, juga banyak dikemas oleh masyarakat sebagai oleh-oleh khas wisata teh jamus Ngawi. Di antaranya adalah teh hitam, teh putih, teh hijau, serta benalu teh yang digunakan untuk bahan obat. Selain itu juga ada produk kecantikan seperti sabun muka dan lain-lain. Dan yang paling istimewa dan khas, tidak ada di tempat lain, adalah teh rasa kopi. Jadi untuk tata cara menyeduh teh ada 4 kali seduhan. Seduhan pertama itu kita ambil 1 sendok teh aja. Terus kita masukkan air sebanyak 100 ml. Jadi seduhan pertama ini namanya seduhan kafein. Ini bagi usia di atas 40, seduhan pertama ini dibuang. Kenapa dibuang? Karena seduhan pertama ini selain untuk mencuci teh dan juga untuk membuang kafein. Setelah puas mengeksplorasi indahnya kawasan kebun teh hingga lereng Gunung Lawu, tidak lengkap rasanya jika pengunjung tidak merasakan nikmatnya aneka teh yang dihasilkan di agrowisata kebun teh Jamus. Salah satu yang recommended untuk dicoba adalah ritual minum teh khas Tiongkok. Pengunjung akan diedukasi cara minum teh yang benar. Tak sekedar melepas dahaga, teh juga berguna bagi kesehatan. Kandungan antioksidannya bisa banget dimanfaatkan. Nah, seduhan pertama, seduhan kedua, setelah itu seduhan ketiga. Seduhan ketiga ini namanya seduhan relaksasi. Jadi setiap seduhan itu ditambah 3 menit. Berarti ini 6 menit. Setelah itu nanti bisa diseduh lagi, namanya seduhan penuh. Kenapa teh hijau sampai diseduh berulang-ulang nggak sekali pakai? Karena setiap seduhan itu mengandung zat yang berbeda-beda. Seperti katekin, polifenol, flavonoid itu anti kanker. Jadi semua orang itu punya potensi untuk kanker. Tinggal pola makan kita dan kanker berkembang apa enggak. Apalagi teh jamus ya, teh jamus itu sudah ratusan tahun dan dia mempunyai akar tunjang yang bisa menyerap mineral-mineral dalam tanah sehingga menghasilkan kualitas teh yang bagus. Apalagi teh jamus itu mulai Cina, India, Jepang, Belanda itu sudah ada. Ini dibuang lagi ya. Jadi selanjutnya yaitu seduhan yang keempat, namanya seduhan penuh. Seduhan penuh ini sama 200 ml. Jadi seduhan keempat setelah 9 menit kita pencet. Udah. Jadi ini seduhan pertama, kedua, ketiga, keempat. Kenapa sampai diseduh berulang-ulang? Karena setiap seduhan itu mengandung zat yang berbeda-beda. Seperti katekin, flavonoid, anti kanker, vitamin C, itu banyak sekali manfaatnya teh hijau. Sini-sini deh guys.
Ini dia nih hasil akhir dari pemrosesan teh, yaitu tahap penyeduhan. Gak nyangka ya, ternyata satu jenis pohon teh yang kita lihat tadi di kebun teh Jamus itu bisa menghasilkan berbagai macam varian. Nih ada teh hijau kayak gini dan juga ada teh rasa kopi. Nah, masing-masing teh ini kalau diseduh dengan cara yang berbeda juga akan menghasilkan khasiat yang berbeda. Gimana? Amazing kan hasil alam Indonesia? Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube TVRI Jawa Timur. Aku lanjutin deh minumnya.